Well, hello everybody. Happy New Year, Happy New Year. All of our senior pastors, leaders all around the world, we're so proud of you. Yes. You are amazing, you men and women of faith. You made it through 2021 and you're still standing, people. What kind of people are you? They're amazing, Chris, You're the aren't best. they? We just honor you and value you. We know that this year is going to bring more changes. Totally. We've made a big change. Yeah, We've we're in a celebrated transition 40 year. Yeah, 40 years, and we're 40 years. And Thank you, Jesus. Look what the Lord has done. God willing, we will be able to visit so many more of you as we let go. Yeah, our local because now we're not trying to do responsibilities. I'm not trying to do 3-4 jobs. We're basically able to focus time, energy, finance, resources on you. on the global Yes. C3. And I'm looking forward to being in each region Yes. with our teams throughout the year, connecting with you guys, building the church, Yes. seeing revival come, stirring up the wind of the Holy Spirit Yeah. in every place we go. And you know, just on a practical note, even though 2020, a lot of people were locked down,
Many churches bought buildings. Please, Congratulations. these guys, C3 LA. for one. overcomers. Yeah. Exactly. So it's- Rivers, C3 Rivers. Yeah, sometimes And walk-in? we think, oh, being home is Astonishing. such a drag, but it's not. We focus on our very immediate Amen. family and churches, and that's what you've done with So That's Proud right. of You. Well, that book I wrote, Do It Now, that we released this last year. It's an ebook. It's Yeah, an yeah, ebook. but that was fabulous. to try and counteract the feeling of not doing anything until we get Yeah. better circumstances. And in fact, God did most of his things, Yeah. major works, when the situation was impossible. So as we come into 2021, we're believing with you. Yes, It's going to be an incredible year. yes, it is. We God love bless you. We love you. We thank God Come for on. you every day and believing with you Yes. in Jesus' name. Amen. Shalom, selamat datang di C3 Freedom. Selamat tahun baru 2021. Apa kabar saudara semuanya? Saya berdoa pastinya semuanya sukacita dan sehat semua, meskipun di tahun ini kita tetap online. Ada beberapa informasi yang akan saya bagikan buat saudara semuanya. Yang pertama, ada live group yang Anda bisa ikutin, disesuaikan dengan minat dan juga kediaman Anda. Di dalam live group, kita akan bersama-sama sharing, berbagi cerita, berbagi kesaksian, dan berikut informasi tentang live group. Untuk teman-teman Next Gen, informasi ini sangat berguna. Mari ikut Homebase. Di dalam Homebase, kita akan bersama-sama saling berbagi kehidupan, cerita, saling menguatkan, saling memberikan semangat di masa yang tidak mudah ini. Yuk ikut Homebase dan berikut informasi tentang Homebase. Untuk adik-adik Next Gen yang berusia 7-19 tahun, seusia saya begitu, dapat mengikuti Zoom Huddle pada jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Zoom Huddle khusus Twins atau Teens dengan Zoom ID berikut. Atau Anda juga bisa menghubungi host yang sedang bertugas selama ibadah online berlangsung. Informasi terakhir untuk minggu ini buat Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan untuk dilayani, yang membutuhkan teman cerita, teman berbagi. Kami senang bisa melayani Bapak, Ibu, Saudara. Jadi silakan menghubungi host yang ada selama ibadah berlangsung, atau boleh komen, boleh DM, dan kami siap melayani Bapak, Ibu, Saudara dengan segenap dan dengan sukacita. Segenap hati kami ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara. Akhir kata, siapkan posisi duduk yang paling nyaman, siapkan hati saudara, dan let's enjoy the service. Hi Church, selamat datang, welcome to C3 Freedom, dan kita mau mengucapkan selamat tahun baru. Ya, berarti tahun yang baru, season yang baru, berkat juga baru. Dan sebelum beribadah, saya mau membacakan ayat dulu, ini dari Galatia 4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Let's worship Him. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian.
dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sekali lagi. I'm trading my sorrow, mari perkatakan. I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading
mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu,
never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You are good. Let the king of my heart be the mountains where I run, the fountains I drink from. Oh, he's my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he's my song. Puji Tuhan untuk worship team yang sudah membawa kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi persembahan lewat transfer bank dengan rekening berikut ini. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Hey C3 Indonesia, I hope you guys are well. Just wanted to bring you a Christmas greeting and also a short message that I hope will inspire you. Just praying that it's going to be a great season for you. Also believing for 2021, and also let's pray and believe together for your great leaders Joshua and Sunita Wanata, that they have a blessed Christmas and also a great new year. God bless you.
Okay, the message I'd like to bring you today is peace be with you, because I really pray that peace would be with you during this time and coming into 2021. This is a great time of year. It's a time that we are really generous to one another, and that's really reflecting the heart of God. It creates an atmosphere that's quite liberating and joyful, and really when we are generous, we do align ourselves to the nature of God. James 1:5 says, God gives generously to us all. There's many acts of God's generosity that we can read in Scripture, but the ultimate act of generosity is the gift of Jesus Christ. And this time of year is all about celebrating that gift. It says in Isaiah 9:6, for unto us a child is born, to us a son is given. It's important that we remember that there is a son that was given, that there was a father, and it was a demonstration of how much God loves us, that He gave us His one and only Son. And it says that, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. This really was a prophecy some 700 years earlier, and it really is declaring the prophetic provision for all of us that can receive this into our lives. God will provide the best counsel. He's a wonderful counselor. He'll provide the best counsel. All we have to do is ask. We don't have because we don't ask. Just ask, create some space, and God will speak to you. He's also mighty God. Remember, He's powerful to protect us, to provide for us, to promote our lives. He's a loving Father, but also an everlasting Father. He's never going to leave us nor forsake us. He's always going to be there. And also within that relationship, we discover our identity. We discover family and community. There's just great safety and assurance within all that. He's also the Prince of Peace. And I really want to focus on that today. He is the Prince of Peace that can rule in our hearts and minds. He is the greatest benefit possibly of salvation. This is something that people so desperately desire, is just to receive peace into their lives. The only thing that separates us from receiving this provision is sin. And so that simply means to miss the mark of God's holy standard. I don't know about you, but I think I can miss that mark each and every day. I need something more than just my own ability to qualify for that level of acceptance. And so sin separates us. And we're all in the same boat when it comes to that. Romans 3:23 says, all have sinned, all have missed the mark and fall short of the glory of God. It also says in Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Only through Jesus and His sacrifice, we can be reconciled to God. This is the purpose of Christ, to make that exchange, a great exchange. He decided to take my sin, which I'm really thankful for, and to give me His righteousness. He takes all our sin and we receive all His righteousness. This is the purpose of the cross. And so all we need is an open heart to receive this. All we need is to just ask Him to come into some space that we provide. The gift of Jesus arrived in the world in the most humblest of surroundings. He was born in a barn. If you ever wondered what that barn scene is all about, called the Nativity. Nativity just simply means the occasion of someone's birth. And so there's this barn scene because there was no room anywhere else for Christ to be born. And then He was laid into a feeding trough. And that's a really dirty little piece of equipment provided to feed the animals. And so He's laid in this feeding trough. Really, this speaks to us that He'll inhabit whatever space is provided. You could be dwelling in the slums of Calcutta. You could be in a palace in Paris. You could be in an Indonesian prison or in a penthouse apartment in uptown New York. It doesn't matter. As long as we create space and say, come into my life, Jesus Christ will come in. It's not about where you are or who you are, but it is about when. It says in 2 Corinthians 3:16, but when one turns to the Lord, the veil is removed. When we turn to the Lord, the veil is removed. We can't see Him unless we turn. I know that I couldn't see Him until I turned. I thought I never wanted Christianity until I turned towards Christ.
And then I realized what I thought I never wanted was always what I wanted. What I thought I never needed was exactly what I needed. I would encourage you, turn to Jesus in this hour. Even if you've been in church, turn back to Jesus during this time. Open up your heart for Him to come in into a fresh way and bring that peace that so is needed in this hour. And so peace can never be found in a pill. It can't be found in a holiday. There's temporary relief. It's not going to be found in a new relationship, a change of job, or a new place. Peace is a person, and His name is Jesus. And when we receive peace, He will come home with us. He'll be there always for you and me. A journey with Jesus Christ starts with a simple and sincere prayer asking for forgiveness, surrendering our control over our life, and asking the ruler of all to become the ruler of our hearts. So why don't we just take a moment right now, because I believe there'll be people watching this right now that need to come back to Jesus, need to receive Him for the first time. All it requires is just for you to say a sincere, simple prayer like this. Just close your eyes and just repeat after me. Dear Lord Jesus, today I ask that you come into my heart. Today I choose to turn to you. Make me whole. Help me, Jesus. Be with me. Come into my heart right now. Fill me with the Holy Spirit. Today I choose to commit my life into your hands. Thank you, Jesus. Amen. Well, God bless you. Praying that you would experience His peace right now. Praying that you're going to have a great season in front of you in Christmas time, the new year, but also that 2021 will be the best year ever. God bless. Shalom City Freedom, selamat tahun baru 2021. Sukacita, damai sejahtera beserta dengan kita semua. Minggu ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru. Saya yakin kita semua siap menjalani tahun 2021 ke depan dengan semangat, sukacita, dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Patiasina. Beliau adalah gembala dari Garam Ministry Church di Melbourne, juga seorang mentor dan pengajar buat gereja ini. Saya percaya sharing minggu ini akan sangat memberkati kita semua. Nah, saya mau ajak kita semua untuk fokus mendengarkan dan juga kalau perlu kita mencatat. Mari kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Shalom saudara-saudara. City Freedom Jakarta. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa bertemu dengan saudara di tahun baru ini, minggu pertama di tahun baru ini. Selamat tahun baru buat kita sekalian. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti jiwa kita baik-baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada permulaan tahun ini saya ingin mengajak saudara untuk memiliki pandangan yang kekal. Memiliki pandangan Tuhan melewati semua masalah yang ada di belakang kita, yang sedang kita hadapi, bahkan yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita. Saya mempercayai sudah waktunya kita dilatih selama kurang lebih 9 bulan dari bulan Maret tahun 2020 sampai akhir tahun 2020. Sekarang kita masuk di tahun yang baru, minggu pertama di tahun ini. Saya percaya bahwa kita sudah belajar sesuatu. Waktu kita melihat Tuhan lewat firman-Nya, kita melihat kebesarannya. Dan selalu Tuhan memiliki perspektif yang luar biasa terhadap kehidupan ini. Makanya pandangan iman ini akan menolong kita untuk memiliki pandangan yang kekal. Untuk melihat segala sesuatu menurut kacamata Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kita membaca beberapa ayat. Dan saya percaya bahwa ayat-ayat ini sudah biasa buat saudara. Tapi saya ingin mengingatkan saudara kembali untuk tetap sharpening the eyes of eternity. Untuk terus mempertajam pandangan mata kekekalan kita. Untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan siapkan bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita sekalipun. Sebab itu,
kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Ayat-ayat ini tentunya sebuah bagian yang Paulus coba katakan kepada kita dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, 4, dan 5. Kita yang baca tadi adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ini adalah bagian yang Paulus mau katakan buat kita. Kalau kita adalah ciptaan baru, maka roh kita baru. Pikiran kita dalam proses pembaharuan yang harus kita kerjakan dari hari ke sehari. Nah, pola pikir kita ini harusnya sejalan dengan apa yang Tuhan katakan buat kita. Nah, tentu kita tahu bahwa manusia bereaksi atau berespon terhadap apa yang dia lihat lebih daripada apapun dalam kehidupan ini. Dan memang untuk manusia apa yang dia lihat menentukan sekali banyak keputusan-keputusan dalam kehidupan ini. Dalam cara belajar kita, cara melihat kita akan menentukan sekali. Bahkan kita akan mengerti sesuatu lebih daripada orang lain mengerti sesuatu kalau kita melihat dari different angle atau sudut pandang yang berbeda. Berarti memang benar bahwa cara kita melihat akan menentukan sekali kehidupan kita. Nah, Tuhan sudah mengatakan kepada kita, kalau sudah baca dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, karena kita ini telah hidup di dalam Kristus, ya, makanya kita harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Hal tersebut semerta-merta seharusnya mempengaruhi cara kita melihat. Saudara, cara kita melihat kehidupan ini sangat menentukan. Nah, tentunya kita mengetahui kan, selama kurang lebih 9 bulan di akhir tahun 2020 dan kita sekarang masih mengalami hal tersebut. Bahkan kita yang ada di Jakarta sedang mengalami peak hour daripada meningkatnya orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 yang telah menjadi momok bagi banyak orang di tahun 2020. Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya sekarang telah belajar sesuatu. Kita sudah belajar tentang bagaimana melihat semua ini dalam perspektif yang benar. Kita tidak boleh lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sesuatu yang menyebabkan kita mengeluarkan air mata. Atau sesuatu yang membuat kita berjalan dengan kepala tertunduk dan kita dikalahkan. Karena kita kemudian seolah-olah kehilangan pengharapan hanya karena hal tersebut. Padahal seharusnya kita berpikir dengan matang dan dengan jelas bahwa kita dapat mengubah semua situasi ini. Situasinya mungkin tidak akan berubah, tapi paling tidak kita yang berubah sehingga kita dapat mengatasi lewat pemahaman kita dan lewat sudut pandang kita dapat mengalahkan semuanya ini. Itu semua bergantung pada sudut pandang kita. Semua ini tergantung pada apa yang kita lihat di dalamnya. Bahkan bagaimana kita melihat diri kita di dalam pandemi ini. Ada banyak orang melihat diri mereka mati dalam pandemi ini. Ada banyak orang yang melihat bisnisnya akan hancur dalam pandemi ini. Ada banyak orang yang melihat hidup mereka bakal gagal dalam pandemi ini. Ada banyak orang yang melihat masa depan mereka akan kelabu di dalam pandemi ini. Mari saya mau mengajak saudara untuk melihat dengan perspektif ilahi. Supaya saudara dapat melihatnya dengan cara yang benar. Bahwa saudara harus melihat beberapa hal yang terpenting, yang perlu kita masukkan di dalam cara berpikir kita. Sehingga sudut pandang kita akan betul-betul seperti yang Tuhan inginkan.
Mari kita akan mulai dengan melihatnya dari ayatnya yang ke-18. Kemudian kita kepada ayat yang ke-17. Dan kita akan akhiri dengan ayatnya yang ke-16. Kata sebab menunjukkan bahwa inilah awal yang harus kita miliki sebelum ayat 16 dan 17 terjadi ya. Sebab satu-satunya bagian ayat Alkitab yang tiga ayat ini memiliki kata sebab di depannya. Sebab itu ditulis di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, sebab penderitaan. Tapi kemudian sebab kami. Saya akan memulai dengan kata sebab kami. Mengapa? Sebab kami ini dimulai dengan sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Sebab Tuhan telah ada di tengah-tengah kita. Saya percaya selama bulan Desember yang lalu, saudara semuanya telah dimatangkan dengan pemahaman bahwa Tuhan ada dengan kita. Immanuel, God is with us. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa konsep Immanuel di sini jangan kita lihat menurut sudut pandang pengertian kita, sudut pandang manusia. Kita harus melihatnya dari perspektif ilahi. Kita harus lihat dari sudut pandang Allah. Sebab kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, terjadinya seperti ini. Bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan itu hanyalah, apa saudara? Seperti guidance factor buat kita. Atau kalau saya pakai bahasa Indonesianya yang sedikit lebih kasar, bahwa Tuhan itu cuma jadi satpam buat kita. Dia jaga-jagain kita, sertain kita. Makanya doanya kita kan begitu. Tuhan, tolong saya mau liburkan kantor, tolong jaga kantor saya ya. Saya mau libur, Tuhan tolong jaga rumah saya. Tuhan jaga kucing saya, Tuhan jaga mobil saya. Pokoknya saya akan pergi, tolong Tuhan jaga semuanya. Kita pikir Tuhan Allah Immanuel itu seperti itu. Padahal nggak begitu saudara. Kalau lihat dalam perspektif Allah, Immanuel tuh punya pengertian begini. Tuhan mau membangun hubungan dengan kita. Sebab Allah inilah yang menyebabkan saya dapat berkata, sebab kami. Sebab Allah inilah. Sebab Allah ada dengan kita. Immanuel factor ini hal yang sangat penting. Dia ada dengan kita. Cuman sayangnya kita tidak melihat dia sebagaimana sudut pandangnya. Kita melihat dia menurut sudut pandang kita. Makanya kita berpikir dia cuma satpam. Dia cuma pelengkap penderita. Padahal tidak saudara. Waktu dia bilang Immanuel, dia berkata begini. I long to be with you. Aku mau ada dengan kamu. Aku mau ada di tengah-tengah air matamu. Aku mau ada di tengah-tengah kesulitanmu. Aku mau ada di tengah-tengah ketakutanmu. Aku mau ada di tengah-tengah kesukaanmu. Di tiang yang paling tinggi. Ataupun aku mau ada di tengah-tengah kepedihanmu. Di lembah yang paling dalam. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Itu Immanuel. Dari awal Tuhan mau ada dengan manusia. Saya punya bahasa bahwa Tuhan mau intermingle dengan kita. Tuhan mau bersama dengan kita. Dia mau ada dengan kita. Kalau saya pakai bahasa Indonesia dia bilang ini. Dia mau membaur dengan kita. Dia mau ada dalam suasana kita. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. He longs to be with us. Itu yang menyebabkan dia mau supaya persekutuan anaknya berlangsung terus-menerus. Dan kita dipanggil di dalam Kristus supaya memiliki persekutuan di dalam dia. Nah coba sudah perhatikan ayat ini. Kata kuncinya di ayatnya yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Allah kita adalah roh. Bapa kita adalah roh. Dia nggak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Kita perlu mengembangkan mata iman untuk dapat melihat Tuhan kita. Kita harus melihat Tuhan kita dengan iman. Dengan mata kita sendiri ini, dengan kasat mata kita, dengan mata jasmani kita, kita pasti gagal melihat Tuhan. Tuhan mau kita melihat dia. Dia mau kita melihat dia dalam segala keadaan. Inilah yang Paulus katakan.
Sebab kami tidak melihat apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Di dalam kitab Ibrani, kalau saudara baca, mari kita akan lihat beberapa saat kitab Ibrani, dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ini yang dimaksud dengan melihat apa yang tidak kelihatan. Kalau saudara baca, kita melihat di situ bahwa di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, saudara harusnya baca dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Saya cuma ingin baca ayatnya yang ke-27 supaya saudara bisa melihat apa yang dimaksud dengan memiliki mata iman. Coba saya baca ayat yang ke-27 ini. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir, Musa maksudnya, dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan. Dia punya endurance untuk bertahan, kekuatan untuk melewati semuanya. Ini sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Dia melihat seperti apa yang tidak kelihatan, ya. Dia bilang ini, terjemahan bahasa Inggris bukan apa, tapi siapa yang tidak kelihatan. Saya bacakan bahasa Inggris terjemahan King James buat saudara. By faith, he, Moses, forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Seeing him who is invisible. Melihat dia yang tidak kelihatan. Ini kata kuncinya. Dapatkah kita melihat dia yang tidak kelihatan? Dimulai dari sini. Bagaimana kita melatihnya? Kita harus melatihnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca menimbulkan iman. Firman Tuhan yang menghasilkan iman ini kemudian menjadi firman iman buat kita. Di mana itu yang kemudian memandu penglihatan kita. Memandu panca indera kita untuk lebih sadar, lebih mengerti, lebih paham pada hal-hal yang tidak kelihatan. Dan ini memang tidak terjadi begitu saja. Kita perlu melatihnya. Tuhan perlu membawa kita kepada pengalaman-pengalaman. Sama seperti Musa. Musa melewati banyak hal. Dan kita bilang dia bertahan karena dia melihat dia yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, saya mau beritahu pada saudara. Ada kekuatan dalam bertahan kalau saudara memiliki penglihatan. Saudara memiliki perspektif yang kekal. Saudara melihat perkara-perkara yang kekal di tengah-tengah kesementaraan dunia ini. Nah, ini kita bisa lihat di situ. Ini kata kunci yang penting. Kalau kita memiliki hal ini, different story altogether, kita akan melihat hal-hal yang berbeda dalam kehidupan ini. Saudara, Musa melihat harta yang banyak di Mesir tidak sebanding dengan apa yang dia terima sekalipun dia menderita dengan orang-orang Israel. Rekan sebangsanya. Oh, dia pilih menderita sama bangsa Israel. Padahal tawaran buat dia adalah semua harta Mesir. Kenapa dia punya pilihan bisa bagus? Kenapa dia memilih dengan tepat dalam kehidupan ini? Jangan lupa, penglihatan. Sebab dia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan Paulus katakan, hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Sedangkan hal-hal yang kelihatan sementara. Nah saudara, kita tentu sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan juga. Itulah sebabnya kita perlu memperkuat diri kita. Memperkuat pandangan kita. Memperkuat bagian dalam diri kita. Untuk dapat berdiri teguh. Berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Masalah-masalah yang sedang terjadi saat-saat sekarang ini. Dunia tidak bisa ditebak. Sesuatu yang membuat orang kecewa adalah they cannot see what comes to them. Mereka terpukul kalah. Karena mereka nggak sanggup untuk mengerti
apa yang ada di sekitar mereka. Karena mereka hanya mengerti kalau itu masuk logika mereka. Dapat dilihat dengan mata, dapat diraba dengan tangan, dapat dirasa dengan alat pengecap kita, dapat disentuh, tangible. Tapi tahukah saudara, kita sedang berhadapan dengan apa yang tidak kelihatan. Sesuatu yang lebih serius dari apa yang dapat kita pikirkan. Coba kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Kita kembali untuk melihat bagaimana mengembangkan pandangan yang kekal. Dimulai dari gini, kami melihat. Sebab kami tidak melihat hal-hal yang kelihatan sebagai hal penting. Kami memandang kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Mengapa? Sebab Immanuel itu ada dengan kita. Sekalipun tidak kelihatan. Tapi dia real. Dia pernah ada dengan kita. Dan oleh rohnya yang tidak kelihatan itu, dia terus meneguhkan kita. Terus membukakan kita pintu. Terus memberikan pengharapan buat kita. Terus menguatkan kita dari dalam. Karena dia telah memilih dari awal. Untuk bekerja melalui kita. Bekerja melalui manusia. Yang dia kasihi. Yang ditulis dalam Alkitab. Siapakah manusia? Sehingga engkau begitu mengindahkannya. Apakah anak manusia? Sehingga engkau begitu mengingatnya. Saudara-saudara bayangkan. Kau sudah pikirkan baik-baik. Tuhan mau kita mengembangkan pandangan yang kekal. Kalau pandangan kita hanyalah pandangan yang picik, kita dapat salah mengerti Tuhan. Waktu Tuhan membawa kita pada fase-fase yang tidak nyaman. Fase-fase yang melibatkan penderitaan, ujian iman. Fase-fase yang membawa kita melewati perkara-perkara yang kita tidak sukai. Kita cenderung salah mengerti Tuhan. Tapi kan kalau kita memahami cara kerja Tuhan, kita akan dapat mengalahkan tantangan-tantangan iman tersebut. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita tentu sudah tahu bahwa kemenangan itu bukan hasil kita. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan dan kepastian kemenangan menghadapi masalah kehidupan ini. Coba sekarang kita lihat ayatnya yang ke-17 dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima yang sedang kita baca hari ini. 2 Korintus pasalnya yang keempat, bukan yang kelima, saudara, maafkan saya. Ayat yang ke-17 kemudian memberitahukan kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 memberitahukan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Jadi dengan pandangan yang tepat kita dapat melihat kesulitan, tantangan, masalah, penderitaan atau semua yang gak nyaman dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya melayani tujuan-tujuan mulia. Supaya kita masuk kepada kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Dari mana kita mendapatkan perspektif ini? Sementara dunia semakin hedonis. Sementara dunia sedang menawarkan kenyamanan. Sementara dunia yang jelas mempertunjukkan kepada kita. Inilah kesuksesan, itulah kesuksesan. Dan semuanya seperti itu. Tapi kenyataannya hal tersebut tidak menolong iman percaya manusia. Ketika kita sedang berhadapan dengan kematian. Ketika kita sedang berhadapan dengan begitu banyak macam masalah. Yang mengancam kehidupan. Mengancam masa depan. Yang sedang membawa manusia kepada ethnic cleansing. Yang sedang membawa manusia kepada kehancuran-kehancuran karena kebencian ras, agama, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kita suka gagal di situ. Tapi disinilah dia berkata, ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ini. Wow. Kalau saudara sudah dapat mendefinisikan penderitaan, kesulitan dan masalah sebagai alat kemuliaan, kan beda kita berhadapan dengan penderitaan. Kan beda kita berhadapan dengan kesusahan. Yuk di awal tahun ini, perbaiki cara pikir kita. Penghiburannya adalah ini. Bahwa Tuhan ada dengan kita di tengah-tengah penderitaan ini. Dan dia menjadi penghiburan bagi kita
dalam kesengsaraan kita, dalam banyak macam tantangan yang sedang kita hadapi, dalam banyak broken dreams yang sedang kita hadapi, Tuhan ada di situ. Yang luar biasanya, dalam kitab Ibrani ditulis bahwa Dia mengerti semuanya dan Dia ada dengan kita. Dia memberi kekuatan buat kita. Jangan lupa, kita punya imam besar yang telah melintasi segala langit. Dia telah melewati semua yang saudara bakal lewati. Dia sudah melewati semuanya. Dia sudah melewatinya. Menurut pandangan iman yang saya miliki sekarang, Yesus sudah lewati semuanya. Ada penderitaan yang bakal saya lewati. Dia sudah melewatinya. Dan kita harus masuk di dalamnya dengan kemenangan bersama dengan Dia. Tuhan ada dengan kita. Haleluya. Saya percaya hal tersebut. Nah saudara, kalau sudah perhatikan di ayat ini, kita sudah melihat dengan jelas bahwa semua masalah kita itu melayani kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah keserupaan dengan Tuhan. Itu semua jauh lebih besar dari semua penderitaan yang kita sedang alami sekarang. Maka kita mengangkat kepala kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih untuk semua kebaikannya. Untuk semua yang Dia sudah lakukan buat kita. Tapi yang paling penting adalah untuk membuka mata kita. Untuk melihat semuanya itu. Saudara, saya mempercayai kalau sudut pandang kita sudah berbeda dalam hal ini, cara kita melihat masalah pun sudah berbeda. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-16. Di sini baru kita lihat. Kalau kita sudah memandang pada hal-hal yang tidak kelihatan, kita sudah memandang Dia yang tidak kelihatan sebagai ada dengan kita. Kita juga sudah melihat bahwa penderitaan-penderitaan ini melayani tujuan-tujuan yang mulia. Sekarang kita akan melihat bahwa kalaupun kita dipertentangkan dan kita diperhadapkan, dipertentangkan dengan hal-hal yang kelihatannya dapat membuat kita lemah, putus asa, kehilangan pengharapan. Alkitab bilang begini, kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sekarang kita punya pandangan yang lebih jelas lagi. Mari di awal tahun ini, pandangan kita luruskan kepada perkara-perkara ilahi. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kuatkan iman saudara. Kuatkan hati saudara. Teruslah memandang Dia. Saya diingatkan oleh ayat ini. Ayat ini telah menggugah saya untuk berbicara kepada banyak orang. Di akhir tahun kemarin, saya katakan kepada mereka bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan meneruskannya sampai selesai. Artinya begini, Tuhan yang memulai semua yang baik di tengah-tengah kamu, Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan teruskan sampai saudara menjadi serupa dengan Dia. Dari dalam keluar, dari batin kita diperbaharui, pola pikir kita diperbaharui, tingkah laku kita diperbaharui. Dengan demikian kita akan terus berjalan melewati rimba perubahan dunia ini, melewati rimba ini kekacauan dunia ini, melewati rimba yang penuh dengan artificial intelligence, melewati rimba-rimba kecerdasan manusia, kehebatan humanis yang semakin menekan iman percaya. Kita tetap dapat berdiri teguh karena Tuhan menyertai kita. Yesus adalah kekuatan kita. Dia yang telah berjalan lebih dahulu dari kita. Dia telah melintasi semuanya. Saya melihat Yesus sekarang sedang membereskan jalan buat kita supaya kita dapat berjalan. Dia adalah imam besar kita. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang? Dapatkah engkau melihat Dia
sama seperti Musa melihat dia? Apakah engkau melihat dia sama seperti Yakub melihat dia? Sampai Yakub berkata, aku telah bertemu muka dengan Tuhan, tapi aku tidak mengetahuinya. Namun aku hidup. Dapatkah saudara melihat hal tersebut? Dia ada dengan saudara. Dia ada di dalam saudara. Dia berjalan bersama-sama dengan saudara. Mari memiliki pandangan iman, yaitu pandangan yang kekal. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. C3 Freedom Jakarta, kuatkan hatimu. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake,
Terima kasih Pastor Jonathan Patiasina atas sharing firman Tuhannya hari ini. Kita belajar untuk memahami Tuhan dengan pandangan-pandangan yang membawa kita ke dalam kemuliaan yang kekal. Nah, terima kasih juga untuk semua yang bergabung dengan online service kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya rindu untuk berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat tahun yang baru, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya ada berkat Tuhan, janji Tuhan yang baru untuk setiap kami. Kami percaya di tahun yang baru ini, kami tidak semakin turun, tapi kami akan naik. We will experience increase in the name of Jesus. Kami percaya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan atas keluarga kami, atas semua pekerjaan kami, semua yang kami kerjakan untuk anak-anak yang sedang online study juga Tuhan. Tuhan beri kecerdasan, Tuhan beri hikmat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di tahun yang baru ini dalam tangan Tuhan. Dalam namamu kami berucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, and God bless you.